رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita masih berkesempatan untuk bisa bertemu kembali. Masih kita bisa meluangkan waktu yang kita punya untuk kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil sampai pada halaman yang ke-32. Artinya pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, di mana kita akan mengambil pelajaran yang ke-6. Dan pelajaran yang ke-6 ini memiliki kaitan dengan pelajaran-pelajaran pertama yang sudah kita ambil, di mana pada pelajaran pertama yang sudah kita ambil, kita mempelajari tentang ismul isyarah. Ada yang masih ingat dengan ismul isyarah? Apa ismul isyarah itu? Kata tunjuk. Kata tunjuk, ya, sederhananya begitu. Kata tunjuk, kata yang kita gunakan untuk menunjuki sebuah isim yang lainnya, entah itu yang jaraknya dekat, entah itu yang jaraknya jauh. Dan ismul isyarat ini adalah memang pelajaran-pelajaran pertama yang dibahas dalam setiap pelajaran bahasa. Mau itu bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahkan bahasa Indonesia pun, di antara pelajaran pertama yang kita pelajari adalah tentang kata tunjuk. Kita mungkin masih ingat ketika kita masuk SD kelas 1, maka yang kita baca apa? Ini Ibu Budi. Kenapa Budi? Ini kan? Budinya kan? Atau itu bapaknya misalkan, ya. Ini dan itu termasuk di antara pelajaran-pelajaran pertama yang kita ambil. Nah, dalam pelajaran bahasa Arab kita sudah mengambil pembahasan tentang ismul isyarah yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang sifatnya mudzakkar, yang merupakan benda yang memiliki sifat mudzakkar, laki-laki. Dan kita sudah mengambil dua jenis isim isyarat untuk yang laki-laki, baik itu untuk yang dekat kita menggunakan hadza, ataupun untuk yang jauh kita menggunakan dzalika. Ya, kita sudah menggunakan hadza untuk menunjuki benda mudzakkar yang dekat, kita katakan hadza kitabun, ya. Hadza kitabun, hadza maktabun, hadza miftahun. Itu kita gunakan untuk menunjuki benda yang dekat. Adapun ketika kita menunjuki benda yang jauh, kita katakan sambil menunjuk pintu, kita katakan dzalika babun. Sambil kita menunjuk masjid, kita katakan dzalika masjid. Sambil kita menunjuk rumah, kita katakan Dzalika baitun. Ketika kita menunjuk bintang, kita katakan Dzalika najmun. Nah, itu sudah kita ambil pada pelajaran sebelumnya. Dan pada pelajaran yang ke-6 ini, ad-darsus sadis, kita akan mengambil kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang bersifat mu'annats, isim yang bersifat mu'annats atau perempuan.
di mana nanti dalam prosesnya ya kita akan bisa membedakan salah satunya antara muannats dengan mudzakkar adalah dengan adanya ta marbutoh ya. Jadi gampangnya, sederhananya, karena kita masih berada di awal-awal, salah satu cara untuk kita bisa membedakan antara mudzakkar dan muannats adalah dengan adanya ta marbutoh. Meskipun ini tidak baku ya, dalam artian ini mudahnya ya, sederhananya bagi kita ketika ingin menyebutkan bahwa ini adalah muannats, oh berarti yang di belakangnya ada ta marbutohnya. Dan apa yang kita gunakan untuk menunjuki benda dekat yang bersifat muannats? Maka kita lihat judulnya yang ada di halaman 33 ini. Judulnya adalah hadhihi. Jadi kita sudah mengambil hadza, kita sudah mengambil dzalika, dan kita pada kesempatan sore hari ini mengambil pelajaran baru, yaitu isim isyarah untuk muannats dan jaraknya dekat. Kita katakan hadhihi, ini ya, artinya sama dengan hadza, sama-sama ini, hanya beda penggunaan. Baik, ada beberapa kalimat di sini yang perlu kita baca, yang dengan atau yang setelah kita membaca kalimat ini, kita nanti akan bisa membedakan cara penggunaan isim isyarat untuk yang mudzakkar dan cara penggunaan isim isyarat untuk yang muannats. Baik, ada yang mau baca baris yang pertama? Silahkan. Kita ke siapa ini? Mas Sahib, silakan. Ad-darsus hadis. Ya, baris yang pertama. Nih, 6. silakan. Hadza ibnu Hamidin. Iya. Wa hadhihi bintu Yasirin. Iya. Dari apa yang tadi sudah kita baca, sepertinya ini kosakatanya sudah kita ambil semua ya. Ada yang belum kita ambil, yaitu bintu. Bintu ini belum kita ambil, tapi meskipun belum kita ambil, tapi sudah sangat familiar sekali di telinga kita ya. Kalau ada yang menikah, saya nikahkan fulana binti. Berarti binti artinya apa? Anak perempuan. Anak perempuan ya. Berarti bintu ini adalah rekan dari ibnun. Kalau ibnun anak laki-laki, kalau bintun anak perempuan. Mangga silakan Mas Sahib diterjemahkan. Ini anaknya Hamid. Ini anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya Hamid, dan itu anak perempuannya Yasir. Loh, kok itu? Dan ini anak ya. Untuk itu jauh perempuan belum kita ambil, kita baru mengambil ini untuk perempuan. Makanya di sini di papan tulis saya masih tuliskan tanda tanya untuk lil muannats yang bain, karena nanti pelajarannya akan kita ambil pada waktunya. Jadi supaya kita ini belajarnya bertahap. Baik, kita ulangi sekali lagi cara bacanya Mas Sahib. Hadza benu, silakan. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Betul. Pertanyaannya, kenapa dibacanya Hamidin, tidak Hamidun saja? Karena terdapat susunan mudhof ilaih. Iya, karena Hamidin kita katakan sebagai mudhofun ilaih. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid. Oh, karena sebagai mudhofun ilaih, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sepakat bahwasanya mudhofun ilaih itu berada dalam keadaan majrur. Berikutnya baris yang kedua, silakan. Siapa ini? Mas Fajar, silakan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya, betul. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Dan semua kosakata yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Fajar tadi sudah kita ambil semua. Jadi tugas kita silakan diterjemahkan, Mas Fajar. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan, betul. Dan anak perempuannya Yasir berdiri. Betul ya. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Nanti
kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mubtada dan khobar yang pada kesempatan sebelumnya sudah kita ambil dan akan kita perbaharui lagi, karena nanti akan ada kaidah-kaidah yang selanjutnya. Silakan baris yang berikutnya langsung dibaca pertanyaan dan jawaban. Siapa ini? Mas Aji, silakan. Man hazihi? Iya, silakan jawabannya. Hazihi ukhtul muhandis. Su atau sa? Muhandisi. Muhandisi, betul ya. Dibacanya kasroh. Kenapa dibacanya muhandisi? Ya, seperti tadi itu merupakan mudhof ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Silakan diterjemahkan dulu. Man hadhihi? Siapa ini? Siapakah ini? Betul. Siapakah ini? Ini saudari insinyur. Apa? Ini saudarinya muhandis. Betul, insinyur. Ini saudarinya insinyur ya. Kenapa kita menggunakan hadhihi? Karena yang sedang kita tunjuk ini adalah saudarinya. Perempuan berarti. Oh, jadi kita menggunakan hadhihi, bukan hadza. Karena kalau hadza peruntukannya adalah buat yang laki-laki. Baik, selanjutnya silakan. Siapa ini? Mas Erik, silakan. Hiya aidon muhandisah. Tun, nah itu kan ada harokatnya, jangan dimatikan ya. Nah, supaya karena kita ini kan sedang dalam proses pembelajaran, supaya nanti kita bisa tahu ini dibacanya kasro, doma atau fathah. Kalau seandainya kita wakaf kan memang aman ya, tapi khawatirnya kita nggak paham nantinya. Silakan. Hiya aidon muhandisatun. Iya, bacaannya pendek. Ahia bukan ahia, bukan. A-nya pendek. A-nya pendek. Ahia aidon. Hiya aidon muhandisatun. Iya. La hiya tabibatun. Betul ya. Ini juga sudah kita ambil semua kosakatanya, hanya ada tambahan yang baru berupa aidon. Dan aidon itu artinya adalah juga ya. Aidon itu artinya adalah juga. Jadi silakan diterjemahkan Mas Erik. Apakah dia insinyur juga? Iya. Apakah dia juga seorang insinyur begitu? La, tidak. Dia seorang dokter. Tidak, dia adalah seorang dokter. Betul ya. Selanjutnya, baris yang selanjutnya siapa ini? Mas Iwan, silakan. Saya rotu man hadihi. Iya. Hadihi sayaratul mudiri. Betul. Hadihi sayyaratul mudiri. Tolong ditekankan di huruf sinnya karena ada tasdidnya. Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayaratu mudiri. Iya, silakan diterjemahkan dulu. Ini sudah kita ambil semua ya. Sayyara sudah kita ambil belum? Sudah. Apa artinya sayyara? Ya. Sayyara sudah kita ambil. Silakan. Mobil siapa ini? Mobil siapakah ini? Ya. Ini mobilnya mudir. Kepala sekolah ya. Mudir itu artinya adalah pimpinan ya. Karena kita sedang berada dalam pembahasan sekolah, berarti mudirnya ya kepala sekolah. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya kepala sekolah. Satu lagi ya, berikutnya silakan Mas Hafid, silakan. Mahadhihi. Iya, mahadhihi. Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Nah, ini baru kita ambil nih kosakata mikwatun ya. Mikwatun ini baru kita ambil. Kita lihat gambarnya apa itu? Setrika. Setrika ya. Atau setrikaan ya. Setrikaan itu mikwatun. Coba kita ulang-ulang dulu mikwatun sebanyak 5 kali. Ingat, dilihat dari lafadznya, dilihat dari tulisannya, wa-nya panjang ya. Jadi bukan mikwatun, bukan ya, tapi kita baca mikwatun. Silakan diulangi sebanyak 5 kali. Mikwatun. 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 Iya, jadi Mas Iwan, sayyaratun artinya
Sayaratun artinya mobil. Iya, mikwatun artinya Setrika. setrikaan ya. Silakan Mas Hafid diterjemahkan. Apakah ini? Iya. Ini adalah setrika. Iya, apakah ini? Ini adalah setrika, ya. Atau bolehlah kita katakan ini adalah setrikaan, ya. Alat yang kita gunakan untuk menyetrika. Baik. Nah, ini adalah pelajaran kita yang berkaitan dengan ismul isyarati lil muannatsil qarib. Kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang bersifat muannas dan jaraknya dekat dengan kita. Kira-kira sampai satu halaman ini bisa difahami atau enggak? Karena akan ada pelajaran baru yang akan saya berikan yang berkaitan dengan pembahasan mubtada dan khobar. Bisa difahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa difahami semuanya ya? Baik, kalau bisa difahami, maka kita akan masuk kepada pelajaran yang berkaitan dengan mubtada dan khobar. Pembahasan mubtada dan khobar ini sudah kita ambil di beberapa pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat mubtada itu apa ya? Mubtada. Mubtada diambil dari kalimat ibtada'a yabtadi'u ibtidaan. Kita sekolah ibtidaiyah itu sekolah apa? Sekolah pertama, ya. Jadi mubtada itu apa? Kata yang terletak di awal sebuah kalimat. Ini sudah kita bahas belum? Sudah, ya, sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kata atau di awal kalimat. Sementara khobar itu apa ya? Khobar. Penjelas atau yang menyempurnakan makna mubtada, ya. Di bukunya silakan dilihat lagi, ya, bahwa yang dimaksud dengan khobar itu adalah ma yukammilu maknal mubtada. Apa-apa yang menyempurnakan makna mubtada. Ya, jadi ada mubtada, kata yang berada di awal, dan ada penyempurnanya. Karena tidak mungkin kita mengucapkan mubtadanya saja tanpa diiringi dengan khobarnya. Karena nanti orang yang kita ajak berbicara akan bingung, ya, akan bingung dengan apa yang kita sampaikan. Contoh, Mas Trias, al-qalamu, kemudian saya diam, tidak memberikan khobarnya, ya. Mas Trias, bolpen itu, al-qalamu, kemudian saya diam tanpa ada khobarnya. Maka itu namanya gantung, ya. Orang yang mendengarkannya masih belum paham ada apa dengan bolpen itu, maka butuh kepada penyempurna, butuh kepada penjelas. Maka itulah yang dimaksud dengan khobar. Al-qalamu jadidun misalkan, ya. Bolpen itu jadidun. Apa jadidun tuh? Baru, ya. Atau contoh yang lainnya, misalkan saya katakan Mas Sohib, al-maktabu, kemudian saya diam. Mas Sohib, meja itu, Misteri. wah, ya nanti masih akan menjadi misteri ini, ya. Ada apa dengan meja itu? Maka kita katakan al-maktabu maksurun misalkan. Berarti maksurun di sini adalah penjelas penyempurna makna mubtada. Meja itu rusak. Nah, jadi di sini terlihat bahwa yang berada di awal kata disebut dengan mubtada, dan yang berada setelahnya atau yang menjadi penjelas atau penyempurna makna mubtada itu disebut dengan khobar. Nah, karena kita sekarang berbicara tentang isim-isim yang sifatnya muannats, maka berkaitan juga dengan mubtada khobar. Karena mubtada dan khobar itu harus sama-sama jenisnya, harus muzakkar dengan muzakkar atau muannats dengan muannats. Makanya kita lihat di sini, ya, bahwa apabila mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun muzakkar juga. Baik. Dan apabila mubtada'nya muannats, maka khobarnya pun ikut muannats. Contoh,
Kita lihat di halaman 33 ya, di bagian yang paling atas, baris yang kedua. Ibnu Hamidin jalisun. Anak laki-lakinya Hamid, berarti ini berada di awal kata atau berada di awal kalimat. Kita katakan ini sebagai mubtada, butuh kepada khobar. Mana khobarnya? Anaknya Hamid. Ada apa dengan anaknya Hamid? Kita katakan jalisun. Anaknya Hamid itu jalisun, duduk. Mubtadanya mudzakkar, ibnu, anak laki-laki. Khobarnya juga jalisun, mudzakkar juga, enggak ada tak marbutohnya, jalisun. Berikutnya kita katakan di sini wa bintu Yasirin. Anak perempuannya Yasir. Berarti ini mubtada juga nih ya. Anak perempuannya Yasir. Ada apa dengan anak perempuannya Yasir? Kita katakan di sini waqifatun. Anak perempuannya Yasir berdiri. Dan kita lihat lafadz berdiri ini kita katakan waqifatun. Kita berikan tak marbutoh. Kenapa? Sebagai penanda bahwa waqifatun ini adalah jenisnya muannats. Loh, kenapa jenisnya muannats? Karena kita sedang mengkhabarkan, kita sedang memperjelas makna bintu Yasirin, anak perempuannya Yasir. Karena yang sedang kita jelaskan ini adalah anak perempuan dan muannats, maka khobarnya pun ikut muannats juga. Nah, sekali lagi pembahasan mengenai mubtada dan khobar itu senantiasa sama, senantiasa serupa jenisnya, mudzakkar dengan mudzakkar, muannats dengan muannats. Ini secara umumnya. Ini kaidah secara umumnya seperti itu. Iya, kita lihat di sini ya. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Meja al-maktabu jenisnya apa ini? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Tahu dari mana? Tidak ada tak marbutohnya. Al-maktabu. Berarti al-maktabu sebagai mubtada butuh kepada khobar. Kenapa dengan meja itu? Al-maktabu maksurun. Ustaz, kita ingin mengganti maktabnya dengan papan tulis, dan kita tahu bahwasanya papan tulis itu adalah sifatnya muannas. Apa kita katakan papan tulis itu? As-saburatu ya. Kita katakan as-saburatu, papan tulisnya rusak, maka kita katakan as-saburatu rotun. Nah, kita tambahkan tak marbutoh di belakang lafadz maksurun sehingga serupa antara mubtada dan khobarnya. Mubtadanya muannats, khobarnya muannats. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, dan seterusnya. Kita bisa memberikan contoh dengan banyak contoh yang lainnya. Kita akan masuk kepada halaman berikutnya di halaman yang ke-34. Ya. Dan di halaman 34 ini kita akan mendapatkan banyak tambahan kosakata. Ya, jadi nanti kita akan mulai menghafalkan lagi kosakata yang ada di halaman 34. Baik, tadi kita berhenti di Mas Hafid membacanya, berarti sekarang kita mulai dari Mas Tria. Silakan di bagian yang paling atas. Halaman 34 paling. Iya. Ya. Liman hadhihi? Betul. Hadhihi li Khalidin. Iya. Nah, ini adalah pelajaran kita yang baru ya, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari huruf jar, betul? Berapa huruf jar yang sudah kita ambil? Ada 4. Kita sudah mengambil fi, sudah mengambil ala, sudah mengambil ila, dan sudah mengambil min. Sudah 4 huruf jar yang kita ambil. Huruf jar itu apa sih? Jar. Huruf yang berfungsi untuk mengejarkan ya. Huruf yang berfungsi untuk mengejarkan kosakata yang dimasukinya. Dan pada kesempatan hari ini kita mendapatkan tambahan huruf jar yang baru, yaitu berupa li.
Jadi li ini sama seperti min, sama seperti ila, sama seperti fi, sama seperti ala. Fungsinya ya yang sama. Adapun maknanya tentu saja berbeda-beda. Fungsinya sama seperti huruf-huruf jar yang lainnya, yaitu mengejarkan. Makanya tadi Mas Trias membacanya hadhihi li Khalidin. Asalnya kan Khalidun. Karena kemasukan li, maka kita katakan hadhihi li Khalidin. Oh, dibacanya Khalidin karena kemasukan li. Adapun maknanya li itu artinya adalah milik atau kepunyaan. Hadhihi ini adalah li Khalidin. Silakan diterjemahkan dari awal Mas Trias. Liman hadhihi? Milik siapakah ini? Betul. Ini adalah milik Khalid. Milik siapakah ini? Ini adalah miliknya Khalid ya. Jadi sekali lagi ini adalah tambahan huruf jar. Berarti kita sudah mengambil 5 huruf jar. Ya. Meskipun sebetulnya masih ada lagi beberapa jenis huruf jar yang lainnya yang insya Allah dalam prosesnya kita akan ambil satu persatu ya. Berikutnya silakan kita kembali lagi kepada Mas Sohib, silakan. Adarrajatu Anasin hadhihi? Betul. La, hadhihi darrajatu Ammarin. Betul. Hadhihi jadidatun. Betul. Wadarrajatun Anasin. Pelan-pelan. Wadarrajatu Anasin. Betul. Qadimatun. Iya. Ini ya sebetulnya banyak kosakata yang sudah kita ambil pada pernyataan yang tadi dibaca oleh Mas Sohib. Hanya ada satu kosakata baru di sini, yaitu berupa darrojatun. Darrojatun apa maknanya? Kita lihat gambarnya di sebelah itu adalah darrojatun. Apa darrojatun? Sepeda ya. Pit. Ya, darrojatun itu artinya sepeda. Coba kita ulangi dulu darrojatun sebanyak 5 kali. Darrajatun. Baik, Mas Erik. Jadi mikwatun artinya ya, kebet dulu. Silakan. Mikwatun kan sudah kita ambil tadi 5 kali apa? Setrikaan. Setrikaan ya. Tadi ada yang nyeletuk gosokan ya. Kayak zaman dulu ya. Dan darrojatun itu artinya apa Mas Sohib? Sepeda. Sepeda ya. Darrojatun sepeda, mikwatun setrikaan. Jadi sudah ada tambahan kosakata mikwatun setrikaan dan darrojatun sepeda. Silakan diterjemahkan Mas Sohib. Apakah sepeda Anas ini? Nah, terjemahan secara letterleknya begitu ya. Secara susunan kata per katanya seperti itu. Apakah sepedanya Anas ini? Meskipun sebetulnya kalau mau enak terjemahannya seperti yang tadi di awal. Apakah ini sepedanya Anas? Pertanyaannya Mas Sohib, kenapa menggunakan hadhihi? Kenapa nggak menggunakan hadza saja? Karena pada kata darrojatun menggunakan tamar buto yang menunjukkan mu'anats. Iya, karena yang dipertanyakan di sini adalah darroja, ya. Yang ditunjuk di sini adalah darroja. Darroja ini adalah berjenis mu'annats, maka kita menggunakan hadhihi. Selanjutnya terjemahannya Mas Sohib. Tidak, ini sepedanya Ammar. Nah, Ammar dibacanya Ammarun atau Ammaron ini? Ammarin. Ammarin. Kenapa? Dikarenakan sebagai mudhof ilaih. Karena sebagai mudhofun ilaih. Silakan diterjemahkan berikutnya. Ini sepeda ini baru. Iya. Dan sepedanya Anas lama. Dan sepedanya Anas itu lama, ya. Lama. Jadi apakah ini sepedanya Anas? Bukan. Ini adalah sepedanya Ammar. Ini baru. Dan sepedanya Anas itu adalah lama, ya. Berikutnya silakan kita ke Mas Aji, silakan.
Hazihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jidad. Hiya jamilatun jiddan. Jiddan. Di situ ada tasdidnya ya, jadi ditekankan. Hiya jamilatun jiddan. Jiddan. Silakan dibaca lagi, ulangi pelan-pelan. Hazihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Iya. Ini sudah kita ambil semua kosakatanya. Yang baru kita ambil adalah jiddan. Jiddan ini baru kita ambil ya. Jiddan itu artinya sangat atau sekali gitu ya. Sangat. Jadi jiddan itu artinya sangat. Baik ya, jadi ini tambahan kosakata kita yang baru ada jiddan, dan sebelumnya ya di halaman sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran atau kosakata baru lagi yaitu aidon. Aidon itu juga, sementara jiddan itu sangat. Silakan boleh diterjemahkan Mas Aji. Ini jamnya Ali. Ini jamnya Ali, betul? Hiya ini ke jam itu gitu. Iya, dia maksudnya dia itu apa? Jamnya Jam. Ali. Nah, jamnya Ali Dia sangat bagus. sangat bagus Atau atau bagus bagus sekali. Nah, ini juga mengingatkan kita kepada penggunaan isim dhamir yang sudah kita ambil juga pada kesempatan yang telah lalu. Ada yang masih ingat dhamir itu apa sih? Iya, isim yang menggantikan isim yang lainnya ya, atau boleh juga kita sederhanakan isim dhamir itu dengan istilah kata ganti. Dan jumlah kata ganti ini nanti ya ada beberapa belas ya, ada kurang lebih 14, tetapi yang baru kita ambil baru 2. Yang sudah kita ambil baru 2, yaitu huwa dan hiya. Ya, adapun untuk yang lainnya insya Allah secara berkala akan kita ambil ya sesuai dengan pelajaran-pelajarannya. Jadi yang sudah kita ambil huwa kata ganti untuk yang laki-laki, sementara hiya adalah kata ganti untuk perempuan. Di sini kita menggunakan hiya karena kita ingin menggantikan sa'atu, di mana sa'atu aliyin, sa'atu itu adalah muannats, sehingga kita katakan hiya jamilatun jiddan. Selanjutnya silakan kita ke Mas Erik, silakan. Hadihi mil'akhatun wa hadihi qadrun. Kidrun. Kidrun. Iya. Al mil'akhatu fil qadri. Tadi kan kidrun bacanya. Berarti al-mil'aqatu fil kidri. fil kidri. Ya. Boleh diulangi sekali lagi cara bacanya. Hadihi mil'akhatun wa hadihi kidrun. Iya. Al mil'akhatu fil kidrin. Betul ya. Kita lihat di situ ya gambarnya. Ada gambar apa ini? Bejana. Iya. Bejana, gentong, periuk, terus kendi ya. Ya, silakanlah diterjemahkan ya. Ada gambar periuk ya, kita katakan periuk saja atau kendi boleh. Dan ada gambar sendoknya di situ ya. Hadhihi mil'aqatun. Nah, ini adalah kosakata yang baru nih, yang baru kita dapatkan. Mil'aqatun. Berarti jelas mil'aqatun itu mudzakkar atau muannats? Muannats ya. Tahu dari mana? Ada tak marbutohnya di belakangnya, mil'aqatun. Maka kata tunjuknya ya kita pergunakan untuk yang muannas lagi. Kita katakan hadhihi mil'aqatun. Ini adalah sendok. Adapun yang berikutnya kita lihat di sini kidrun. Nah, kidrun ini kira-kira mudzakkar atau muannats? Secara lafaz kelihatannya mudzakkar ya, secara lafaz karena tidak ada tak marbutohnya sih. Nah, tetapi ternyata dijelaskan di sini bahwa kidrun itu adalah muannas. Sehingga kata tunjuknya yang kita pergunakan adalah dengan menggunakan hadhihi. Yang insya Allah pembahasan muannas ini akan kita
jabarkan lebih luas lagi, karena mu'annas itu ada yang mu'annas hakiki, secara hakikatnya mu'annas, ya, dan ada juga mu'annas yang majazi, mu'annas yang dikiaskan sebagai mu'annas, bukan hakiki. Kalau hakiki kan yang sebenarnya. Kita katakan Maryam, itu mu'annas. Kenapa? Ya perempuan, kelihatan, ya. Fatimah perempuan. Tetapi nanti akan ada jenis-jenis mu'annas yang ternyata bukan mu'annas hakiki, tapi mu'annas majazi. Insya Allah untuk pembahasan ini akan kita pending di pertemuan yang berikutnya. Jadi sementara kita katakan bahwa kidrun itu mu'annas, ya, karena itu kita menggunakan hadhihi bukan hadza. Hadhihi kidrun. Ini adalah sendok dan ini adalah kendi. Selanjutnya al-mil'aqatu, silakan diterjemahkan. Sendok di dalam kendi. Iya, sendok itu ada di dalam kendi, ya. Sendok itu ada di dalam periuk. Selanjutnya silakan. Hadhihi baqaratul fallahi. Iya, betul. Hadhihi baqaratul fallahi. Meskipun Baqarah itu baru kita ambil pada kesempatan sore hari ini, tetapi kita juga sudah familiar dengan kata Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah, ya. Sapi betina. Silakan diterjemahkan. Sapi betina ini. Hadhihi. Ini sapi betina adalah. Ini sapi betina. Nya petani. Falah, ya. Petani. Falah sudah pernah kita ambil belum? Belum, ya. Berarti falah baru kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Baik, silakan kita ulangin dulu. Falahun, kita buang alif lamnya. Falahun sebanyak 5 kali. Silakan. Fallahun, 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 fallahun. Jadi falahun artinya petani, ya. Falahun artinya petani. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa lamnya ada tasdidnya, sehingga kita tekankan cara bacanya falah, bukan falah. Karena falah nanti maknanya akan beda lagi, ya. Kalau kita dengar orang azan itu hayya 'alal falah, nggak ada tasdidnya. Mari kita menuju kepada falah, keberuntungan atau kemenangan. Jadi jangan sampai terbalik, ya. Yang seharusnya petani ada tasdidnya, yang seharusnya kemenangan nggak ada tasdidnya. Nanti dibalik misalkan hayya 'alal falah, apa artinya? Mari kita menuju kepada petani. Nah, jadi perlu kita perhatikan di sini, mumpung masih ada tulisan harokatnya, ya. Falah ada tasdidnya. Karena nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya bisa jadi nanti harokat dan tasdidnya dihilangkan, sehingga nanti tinggal kita bagaimana ini cara bacanya, ya. Kalau sebelumnya kita sudah tahu cara bacanya dengan bertasdid, maka ketika tasdid dan harokatnya dihilangkan, kita sudah bisa membacanya. Baik, silakan diterjemahkan lagi Mas Fajar, ya. Ini sapi betinanya petani. Iya, jadi falahun artinya petani, ya. Coba yang lainnya sambil kita mengetes mufrodat yang sudah pernah kita ambil, ya. Saya akan menyebutkan beberapa mufrodat dalam bahasa Arab dan teman-teman yang ada di sini langsung menjawabnya dengan bahasa Indonesianya, ya. Jadi sambil kita mengingat-ingat kembali mufrodat yang pernah kita pelajari. Baik, ya. Falahun petani, ya. Ya, kita ulangi. Falahun Petani. Tajirun Pedagang. Tabibun Dokter. Talibun Pelajar. Muhandisun Insinyur. Mudarrisun Guru. Imamun. Imam. Ya, gampang sekali imamun sih, ya. Nggak usah diterjemahkan lagi, ya. Imamun, ya, imam. Berikutnya rojulun. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Laki-laki. Laki-laki, ya.
laki-laki ya, dewasa maksudnya kalau laki-laki. Waladun Anak laki-laki. baru waladun anak laki-laki ya. Jadi beda anak laki-laki dengan laki-laki. Antum ini rijal, laki-laki ya, rojul ya. Nah, sudah bukan anak lagi ya, sudah bukan waladun lagi ya. Rijal. Baik, masih ada beberapa mufradat, siap-siap. Najmun, Bintang. himarun Keledai. ya, kemudian hisanun, Kuda. sarirun, Sarjang. keranjang ya, bukan keranjang ya. Sarirun apa? Ranjang. Darajatun. Sepeda. Nah, yang lainnya nggak perlu kebat lagi ya. Kemudian mikwatun. Setrika. Nah, ya alhamdulillah. Dan kalau bisa antum juga sambil menghafalkan mufradat, saling bertanya, saling sama teman itu saling ngetes gitu ya, supaya apa yang sudah antum dapatkan itu tidak hilang. Supaya apa yang sudah antum dapat itu tidak lupa begitu saja. Baik ya. Masih ada 3 baris lagi tanggung ya sebelum kita tutup. Tadi Mas Fajar, silakan kita ke Mas Muhammad Iwan, silakan. Sip. Bismillah. Hadza anfu Fun. anfun. Iya. Dan nggak perlu pakai ikhfa ya, biasa saja. Anfun. Soal ini nun mati ketemu fa 2 harokat misalkan. Oh. Ya biasa anfun ya. Karena kalau seandainya antum pakai ikhfa bahaya nanti. Akhi, min aina anta misalkan. Dari mana kamu? Kan harus 2 harokat tuh. Iya. Ikhfa kan 2 harokat. Iya, biasa saja lah. Silakan. Hadza anfun. Iya. Wa hadza famun. Iya, ini 2 kosakata yang baru kita dapati juga, yang terjemahannya ada di pinggir itu ya gambarnya. Anfun itu apa artinya anfun? Nah, hidung ya. Anfun itu artinya adalah hidung. Kita lihat di situ anfun artinya adalah hidung. Sementara famun ya itu ada di gambar yang sebelahnya yaitu mulut ya. Famun artinya adalah mulut. Sekali lagi, anfun kita lihat di situ gambarnya adalah hidung dan famun itu gambarnya adalah mulut. Baik, kita ulangi lafaz anfun sebanyak 5 kali, silakan. Anfun, 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 anfun. Anfun artinya hidung ya. Silakan sekarang famun diulang sebanyak 5 kali. Famun, 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 famun. Iya, anfun artinya Hidung. famun artinya mulut ya. Anfun artinya hidung, famun artinya mulut. Dan ini insya Allah anak-anak TK kita juga sudah tahu ya. Nah, karena mereka juga sudah diajari roksun kepala, sya'run rambut, dan disebutkan juga anggota tubuh yang lainnya. Anfun hidung, famun mulut ya. Kita lihat di sini ya, hadza anfun. Dan kita kembali mengingat bahwa untuk susunan kata mubtada dan khobar itu harus satu jenis. Anfun itu adalah mudzakkar. Oleh karena itu kata tunjuk yang kita gunakan juga adalah harus yang mudzakkar juga. Hadza anfun. Begitu juga dengan famun. Famun itu adalah mulut dan mulut itu famun mudzakkar, maka kata tunjuk yang kita gunakan juga adalah mudzakkar. Wa hadza famun ya. Hadza anfun wa hadza famun. Berikutnya silakan kita ke Mas Sohib tanggung ini kita akan Mas Hafid afwan ya. Mas Hafid silakan. Hadhihi udhunun. Iya. Wa hadhihi ainun. Iya. Silakan diterjemahkan. Ini adalah udhunun, kita lihat gambarnya ada di sebelah ya. Ya. Ada gambar telinga. Hadhihi udhunun. Telinga. Udhunun ini adalah telinga. Iya. Dan ini adalah mata. Dan ini adalah mata. Ainun artinya mata ya. Dan ini sudah menjadi dipelajari oleh anak-anak kita ya. Ainun mata. Anfun adalah
hidung. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini adalah hidung, ini adalah telinga, dan ini adalah mata. Dan perlu kita perhatikan di sini, kita lihat ketika kita membahas anfun, ya, ketika kita membahas anfun, maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah menggunakan hadza, ya, hadza anfun. Begitu juga ketika kita menunjuk famun, kita katakan hadza famun. Tetapi kita lihat di sini, ya, di halaman 35 di bagian paling atas yang tadi sudah dibaca oleh Mas Hafid. Kita lihat di sini udhunun ternyata ditunjuki dengan menggunakan hadhihi, bukan menggunakan hadza. Padahal kalau secara tulisan ada tak marbutohnya tidak? Enggak ada, ya, tidak ada tak marbutohnya. Tetapi ternyata tetap udhunun ini dihukumi sebagai yang muannats. Nanti insya Allah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk pembahasan muannats akan kita sampaikan pada pelajaran yang ada di pekan berikutnya insya Allah. Begitu juga dengan ainun, ya. Ainun ini juga dihukumi sebagai muannats, sehingga kosakatanya atau kata tunjuknya menggunakan hadhihi, bukan hadza. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Satu lagi yang terakhir, Mas Tria, silakan. Wa hazihi yadun wa hazihi rijlun. Baik, diulangi sekali lagi pelan-pelan. Wa hazihi yadun. Iya, betul. Hazihi rijlun. Iya. Yadun itu ada gambarnya, ya, tangan. Yadun itu artinya tangan. Sementara rijlun itu gambarnya kaki, Sendal, ya, kaki. ya. Dan perlu antum lihat betul-betul itu rijlun, cara bacanya rijlun. Karena ketika rijlun harokatnya dihilangkan, maka bisa juga atau berpotensi untuk dibaca dengan cara bacaan yang lain, yaitu rajulun, ya. Jadi antum di sini dilihat kaki itu adalah kita baca dengan rijlun. Jadi kalau yang antum maksudkan adalah kaki, maka antum baca dengan rijlun. Tetapi nanti kalau seandainya harokatnya dihilangkan dan antum memaksudkan laki-laki dewasa, maka yang antum baca bukan rijlun tetapi rajulun, ya. Sekali lagi, ya, hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Jadi di sini kita mendapati beberapa tambahan kosakata yang baru, ya, yang berkaitan dengan anggota badan. Ada anfun, ya, sudah kita ulang tadi sebanyak 5 kali. Apa artinya anfun tadi? Hidung, ya. Kemudian ada famun. Famun artinya apa tadi? Mulut, ya. Kemudian ada udhunun, telinga, ya. Udhunun artinya telinga. Dan juga ainun, mata. Ini sudah kita ambil. Juga ada tambahan 2 kosakata baru, yaitu yadun dan rijlun. Yadun artinya apa? Tangan. Dan rijlun itu artinya kaki. Nah, ini alhamdulillah kosakata dan juga pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, ya. Dan saya mohon maaf barangkali ada salah-salah kata, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Tafadhol, silakan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.